Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut. Tertulis di dalam kitab Matius 1 ayat 20. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti, Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Mari kita mulai renungan siang kita. Judul renungan kita hari ini adalah Bimbingan Allah. Kata bijak Alkitab hari ini adalah, Anda tidak perlu tahu kemana Anda pergi, jika Anda mengizinkan Allah memimpin.
Baiklah, mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Cerita renungan siang kita hari ini adalah Kisah Natal adalah kisah yang berisi pandangan singkat yang mengejutkan tentang cara Allah memimpin orang yang percaya kepadanya. Ketika Tuhan akan mengubah kehidupan Maria dan Yusuf secara drastis, Dia menyatakan rencananya kepada mereka dalam waktu dan cara yang berbeda. Maria menerima pemberitahuan terlebih dahulu dari malaikat Gabriel. Malaikat itu berkata bahwa ia akan mengandung anak Allah oleh kuasa Roh Kudus. Namun Yusuf, tunangannya, tampaknya belum diberitahu oleh Allah pada waktu itu. Kemudian, ketika ia mengetahui kehamilan Maria dan memikirkan bagaimana mengakhiri pertunangan mereka tanpa mempermalukan Maria di muka umum, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Begitulah misteri pimpinan Allah. Maria diberitahu sebelumnya, sedangkan Yusuf harus bergumul dengan apa yang tampaknya seperti musibah pembawa kehancuran. Namun kapanpun firman Allah datang kepada mereka, Maria dan Yusuf tetap taat dengan penuh kesetiaan. Kita tidak dapat memperkirakan segala hal yang Allah ingin kita lakukan, atau bagaimana Dia akan mengarahkan hidup kita, tetapi kita dapat meyakini bahwa Dia akan memimpin kita. Dan, seperti Maria dan Yusuf, kita harus siap mengikuti pimpinannya. Immanuel artinya Allah beserta kita. Pada hari ini akan membahas tema, Immanuel adalah Allah berserta kita. Immanuel adalah nama lain dari Yesus. Dalam ayat 23 dikatakan, "Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel." Nama yang diberikan kepada anak yang lahir dari perawan Maria adalah Immanuel. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah arti dan makna Immanuel dalam peristiwa Natal yang kita rayakan pada hari ini? Pertama, Immanuel berarti ada penyertaan Yesus bagi kita sehingga manusia tidak perlu takut lagi. Nubuat kelahiran Immanuel dicatat pertama kali dalam kitab Yesaya. Konteks saat itu adalah bangsa Yehuda sedang mendapatkan ancaman dari bangsa Aram. Pada saat itu Ahaz, Raja Yehuda ingin meminta bantuan dari Asyur. Namun Allah mengutus Yesaya untuk menegur Ahaz akan ketidakpercayaannya kepada Tuhan. Tuhan memberikan janji kelepasan pada bangsa Israel dengan memberikan sebuah tanda mengenai kelahiran Immanuel. Melalui Immanuel ada keselamatan dan pengharapan bagi manusia. Hidup ini tidak selalu enak, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sukses dan lancar, tetapi Immanuel, Allah menyertai kita. Hidup tidak selalu sehat dan indah, tetapi ada Immanuel, Allah beserta kita. Tetapi apakah kita masih merasakan kehadirannya? Kedua, Immanuel berarti Allah nyata hadir di tengah-tengah manusia. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang tidak memahami dan peduli kepada manusia. Dia lahir sebagai bayi dan ada di tengah-tengah kita. Penulis Ibrani mencatat dalam Ibrani 4 ayat 15, imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, dia merasakan dan mengalami hidup di dunia. Dia mengerti segala persoalan dan pergumulan yang kita hadapi.
Pada Natal ini kita diingatkan kembali tentang kelahirannya sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Allah yang lahir dan pernah ada di dunia yang merasakan seluruh penderitaan manusia. Karena itu, jangan takut, jangan gentar, jangan patah semangat, ingatlah Allah sudah hadir dan lahir di dunia ini. Dia adalah Allah yang menyertai orang-orang percaya. Ketiga, Immanuel menunjukkan bahwa Ia telah turun dari surga dalam rupa manusia. Kelahiran Yesus adalah fakta yang mengagumkan. Allah Israel pernah hidup dalam tubuh kecil dari seorang bayi mungil. Allah pernah berdiam dalam tubuh seorang pria yang menderita dan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Keajaiban inkarnasi terletak pada kenyataan bahwa Allah semesta alam merendahkan dirinya ke dalam tubuh manusia. Ia menjadi manusia yang dapat merasakan lapar, menderita, mati dan memiliki darah manusia. Allah turun dan hidup dalam rupa manusia dan menjadi Allah beserta kita, Yesus Immanuel kita. Alkitab berkata bahwa Dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Tetapi yang lebih luar biasa adalah kenyataan bahwa Kristus turun dalam daging dari ras yang berdosa. Meskipun Dia sendiri tidak pernah berdosa, Dia menyatukan dirinya sendiri dengan ras yang memberontak terhadap Allah. Dia menyatukan dirinya sendiri dengan kita agar Dia dapat mengangkat kita dari dosa dan penderitaan. Alkitab berkata, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Kita terkejut ketika kita berpikir tentang kasih Allah yang ditunjukkan dengan turun untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Kita adalah umat yang telah jatuh. Kita adalah orang-orang yang telah diperbudak di dalam dosa. Kita berada di bawah kuasa iblis. Tetapi Allah telah turun kepada kita, di dalam Kristus, untuk membebaskan kita. Kita memiliki pengharapan karena Allah menyertai kita, karena Yesus, Immanuel kita. Ada suatu masa ketika Allah murka atas kita. Alkitab mengatakan bahwa Allah adalah murka setiap saat. Tetapi sekarang Allah dapat mengampuni kita dan memanggil kita sebagai anak-anak-Nya. Sekarang, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sekarang Yehova bukanlah Allah yang sedang murka kepada kita, tetapi Allah menyertai kita. Dia telah mendamaikan kita kepada dirinya oleh kematian anaknya. Keempat, Immanuel berarti bahwa Yesus tersedia bagi kita. Kelahiran Yesus di Bethlehem memberikan dirinya untuk kita. Yesus rela menyertai perjalanan hidup kita kemanapun kita pergi. Yesus bersedia memberikan kebutuhan kita dan bahkan seluruh hidupnya untuk kita agar kita memperoleh keselamatan yang kekal. Yesus bersedia memproses hidup kita hari demi hari agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Penggenapan janji Allah. Malam ini kita merayakan malam Natal tatkala Yesus lahir di kandang domba di Bethlehem. Ada banyak kenangan dan inspirasi atas peristiwa ini bagi kita sekarang.
Peringatan ini tidak berlalu begitu saja tetapi harus membawa makna bagi kita sekarang. Dalam malam Natal ini akan membahas tema, penggenapan janji Allah. Artinya, kelahiran Yesus merupakan penggenapan janji Allah bagi dunia dan kita semua. Peristiwa Natal ini sudah lama dinubuatkan para nabi dalam Perjanjian Lama, lalu nubuatan itu digenapi dalam peristiwa kelahiran Yesus. Kehamilan Maria adalah kehendak Allah untuk menggenapi nubuat keselamatan yang dikatakan Nabi Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Maria menjadi anak darah istimewa sebab dipilih untuk terlibat dalam karya keselamatan Allah yang merangkum seluruh sejarah manusia. Malaikat Tuhan ditugaskan untuk menyampaikan pesan sorgawi kepada Maria dan juga sekaligus tunangannya Yusuf. Maria secara pribadi sudah diberitahu bahwa dia beroleh kasih karunia Allah untuk mengandung bayi Yesus dengan pertolongan Roh Kudus seperti dicatat Lukas 1 ayat 30-33, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria merespon pesan sorgawi dengan taat dan dalam kerendahan hati berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria mengambil respon yang benar atas firman yang diterimanya. Tidak hanya Maria yang mengambil sikap iman yang benar, Yusuf tunangan Maria melakukan yang sama. Sebagai seorang pemuda yang bertunangan, Yusuf adalah pemuda yang memiliki karakter terpuji. Yusuf tahu hukum-hukum Tuhan sehingga dia tidak merusak pertunangannya dengan Maria dengan kesenangan daging. Yusuf menjaga saat pertunangan sebagai kesempatan mempersiapkan diri memasuki perkawinan yang kudus sebagaimana yang dikehendaki Allah. Kehamilan Maria akhirnya diketahui Yusuf. Peristiwa mengejutkan dan sama sekali tidak masuk dalam rencana hidupnya. Secara logika manusia, Yusuf bermaksud mengakhiri pertunangannya dengan Maria. Yusuf tidak punya jalan keluar terbaik untuk menyelesaikan masalahnya dengan Maria. Meskipun hatinya sangat mengasihi Maria, namun perceraian dengan cara diam-diam menjadi solusi terbaik untuk tidak mempermalukan nama Maria. Pertanyaan kita sekarang adalah bagaimanakah sikap Yusuf dalam rangka memenuhi penggenapan Allah dalam hidupnya? Pertama, Yusuf menerima dengan tulus hati dan tidak mencemarkan nama Maria. Padahal sakit hati karena merasa dikhianati oleh pacar adalah sesuatu yang sangat sering menyebabkan orang lalu merusak nama baik pacar yang tadinya ia cintai. Apalagi kalau ia sudah mengambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan pacarnya itu. Tetapi Yusuf, sekalipun merasa dikhianati dan sudah mengambil keputusan untuk menceraikan Maria, tidak mau mencemarkan nama Maria. Karena itulah maka ia bermaksud menceraikan Maria dengan diam-diam. Di satu sisi,
Yusuf tidak menginginkan Maria bernasib malang karena ia pasti dirajam oleh masyarakat Yahudi. Di sisi lain, ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan berupaya meninggalkan Maria dengan cara menceraikannya. Ia tidak ingin mempermalukan martabat tunangannya di depan publik. Mungkin Yusuf berpikir bahwa dengan cara seperti itu barangkali Maria dapat menikah dengan lelaki yang telah membuatnya hamil. Tampaknya, cara ini bagus sebagai win-win solution. Inilah jalan iman yang dihayati dengan ikhlas dan rela oleh Yusuf. Menariknya, Yusuf secara spontan membatalkan niatnya menceraikan Maria setelah mengetahui duduk perkaranya. Di sini terlihat respons iman Yusuf memiliki kemiripan dengan iman Abraham. Tanpa negosiasi dan secara spontan, ia menerima Maria dengan hati yang teguh. Yusuf menerima penugasan Tuhan sebagai sebuah kehormatan yang mesti dijalaninya dengan bertanggung jawab atau noblesse oblige. Apakah kita sering merusak nama baik seseorang melalui penyebaran gosip atau fitnah? Atau apakah kita menerima dengan tulus setiap peristiwa yang menerpa kita? Kedua, Yusuf tidak gegabah. Ini terlihat dari ayat 20 di mana Yusuf mempertimbangkan maksudnya untuk menceraikan Maria. Apakah kita sering melakukan hal-hal tertentu dengan gegabah dan tidak berpikir panjang? Mungkin dalam hal melampiaskan emosi atau kemarahan kita, atau dalam hal membeli barang, atau dalam hal menerima atau menolak suatu ajaran. Kalau ya, perhatikanlah Amsal 19 ayat 2b yang berbunyi, orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Ketiga, Yusuf taat pada firman Tuhan. Yusuf percaya pada firman Tuhan, yang disampaikan malaikat Tuhan kepadanya melalui mimpi. Kata-kata malaikat itu sebetulnya amat tidak masuk akal. Coba renungkan, andai kata kita menjadi Yusuf, di mana tunangan kita tahu-tahu menjadi hamil, apakah kita bisa mempercayai kata-kata malaikat yang menyatakan bahwa kehamilan itu dari Roh Kudus? Hebatnya, Yusuf percaya pada firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat itu. Tuhan sering memberi firman yang sukar diterima oleh akal. Misalnya, bahwa ia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Kadang-kadang tidak terlalu sukar mempercayai hal ini, tetapi kadang-kadang problem yang kita alami begitu banyak, berat dan membingungkan, dan bahkan kelihatannya berakibat negatif terhadap diri kita dan kerohanian kita. Pada saat seperti itu, kelihatannya amat tidak masuk akal. Maukah saudara tetap mempercayainya, bahwa ia selalu mau mengampuni dosa kita yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kita? Kadang-kadang tidak sukar bagi kita untuk percaya pada hal ini. Tetapi pada saat-saat tertentu, misalnya pada waktu kita melakukan dosa yang sangat hebat atau terkutuk, atau pada saat kita melakukan dosa yang sama berulang-ulang hingga ribuan kali karena itu merupakan kelemahan kita, maka sukar bagi kita untuk percaya bahwa Allah tetap mau mengampuni dosa itu. Pada saat seperti itu maukah saudara percaya pada firman yang tak masuk akal itu? Pada malam Natal ini kita harus memahami dengan jelas kelahiran Yesus yang dilahirkan oleh Maria. Maria mengandung dari Roh Kudus tetapi bayi dalam kandungannya itu bukan hasil hubungan seks dengan Yusuf. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Pertama,
Yesus memang adalah anak Maria, tetapi ia bukanlah anak Yusuf. Kalau ia adalah anak Yusuf dan Maria, maka Yesus bukanlah Allah dan manusia, tetapi manusia biasa. Pastilah ia lahir sebagai orang yang berdosa, dan kalau ia berdosa maka ia tidak bisa menebus dosa kita. Karena itu, doktrin Kristen tentang virgin birth adalah doktrin dasar yang sangat penting dan harus dipertahankan. Tetapi sekarang banyak gereja atau pendeta liberal yang sudah meninggalkan doktrin ini, padahal dengan meninggalkan doktrin ini, mereka sudah meninggalkan kekristenan. Kedua, Maria mengandung dari Roh Kudus bukan berarti bahwa Allah atau Roh Kudus melakukan hubungan seks dengan Maria dan menyebabkannya mengandung melalui hubungan seks itu. Dalam dongeng-dongeng kafir kita sering membaca tentang dewa yang berhubungan seks dengan manusia sehingga mempunyai anak. Tetapi kekristenan tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria mengandung dari Roh Kudus, artinya Roh Kudus melakukan suatu mujizat sehingga perawan Maria itu mengandung tanpa hubungan seks dengan siapapun. Ketiga, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus, ini belum menjamin bahwa Yesus bisa lahir suci. Yesus bisa suci karena sejak saat pertama ia ada dalam kandungan Maria, Roh Kudus sudah menguduskannya atau menyucikannya dan Roh Kudus terus menjaga dan menguasai dia sehingga dia tidak bisa berbuat dosa. Karena itu jelas bahwa Maria tidak harus suci supaya Kristus suci. Kesucian Kristus disebabkan oleh pekerjaan Roh Kudus, bukan oleh kesucian Maria. Karena itu, marilah kita meyakini bahwa nubuatan Allah telah digenapi dalam peristiwa malam Natal ribuan tahun yang lalu. Mengapa kelahiran dari perawan begitu penting? Doktrin kelahiran dari perawan mengajarkan bahwa Yesus Kristus dilahirkan dari seorang perawan. Artinya, ketika Maria mengandung Yesus, dia belum pernah melakukan hubungan seksual. Oleh karena itu, kelahiran Yesus sungguh ajaib. Kelahiran Yesus dari perawan adalah doktrin yang sangat penting dan diajarkan dengan jelas oleh Alkitab dalam Matius 1 ayat 23 dan Lukas 1 ayat 27 dan 34. Mari kita lihat bagaimana kitab suci menggambarkan kelahiran dari seorang perawan. Malaikat Gabriel mengunjungi perawan Maria untuk menyampaikan kabar bahwa dia akan menjadi ibu dari Mesias. Maria bertanya, "Bagaimana jadinya, karena aku masih perawan?" Jawaban Gabriel menunjukkan sifat ajaib dari pembuahan tersebut. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dan kuasa yang maha tinggi akan menaungi kamu. Demikianlah anak kudus yang akan dilahirkan itu akan disebut anak Allah. Malaikat itu menunjuk bukan pada tindakan manusia manapun, melainkan pada Roh Kudus dan kuasa Allah sebagai agen kelahiran Yesus. Yesus pantas disebut anak Allah. Gabriel kemudian mengulangi berita itu kepada Yusuf, yang bertunangan untuk menikah dengan Maria. Apa yang dikandung dalam dirinya berasal dari Roh Kudus. Yusuf memerlukan informasi ini karena, sebelum mereka menikah, Maria didapati mengandung melalui Roh Kudus. Menerima firman Tuhan mengenai hal ini, Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, namun Maria tetap perawan sampai Yesus lahir. Ia tidak mempersatukan perkawinan mereka sampai ia melahirkan seorang anak laki-laki.
Para penulis Injil berhati-hati dalam menggunakan kata-kata mereka untuk mempertahankan doktrin kelahiran dari perawan. Dalam silsilah Yesus, Lukas menyebutkan bahwa Yesus adalah anak yang diduga Yusuf. Dalam silsilahnya, Matius dengan hati-hati menghindari menyebut Yusuf sebagai ayah Yesus. Sebaliknya, ia berbicara tentang Yakub, ayah Yusuf, suami Maria, dan Maria adalah ibu Yesus yang disebut Mesias. Kelahiran Yesus Kristus dari seorang perawan telah dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu sebuah tanda. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan dia akan menamakan dia Immanuel. Ada juga kemungkinan singgungan terhadap kelahiran dari perawan dalam Kejadian 3 ayat 15, yang mengatakan bahwa benih dari perempuan akan membinasakan ular. Alkitab mengajarkan praeksistensi anak Allah yang kekal. Dalam Yesaya 9 ayat 6, anak yang dilahirkan juga merupakan anak yang diberikan. Dengan cara yang sama, Galatia 4 ayat 4 juga mengajarkan tentang praeksistensi dan kelahiran Kristus dari seorang perawan. Allah mengutus anaknya, yang lahir dari seorang perempuan. Kelahiran dari perawan penting karena itulah cara firman itu menjadi manusia. Inkarnasi adalah ketika anak Allah yang kekal mengambil rupa manusia, tanpa kehilangan satu pun sifat ketuhanannya, dia menambahkan sifat manusiawi. Peristiwa ajaib dan mengubah sejarah itu terjadi di dalam rahim perawan Maria. Dalam kelahiran dari seorang perawan, keduanya terlibat dalam hal yang bukan materi, roh, dan materi, rahim Maria. Sama seperti pada saat penciptaan, bumi belum berbentuk dan kosong, dan gelap, rahim Maria adalah tempat yang kosong dan tandus. Dan sama seperti pada saat penciptaan, Roh Allah melayang-layang di atas air, Roh Allah turun ke atas Maria. Hanya Tuhan yang mampu membuat sesuatu dari ketiadaan, hanya Tuhan yang dapat melakukan mukjizat penciptaan, inkarnasi, dan kelahiran dari perawan. Kelahiran dari perawan penting karena mempertahankan kebenaran bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan sekaligus manusia sepenuhnya. Tubuh fisiknya ia terima dari Maria. Namun sifatnya yang kekal dan kudus adalah miliknya sejak kekekalan yang lampau. Yusuf si tukang kayu tidak mewariskan sifat berdosanya kepada Yesus karena alasan sederhana bahwa Yusuf bukanlah ayahnya. Yesus tidak memiliki sifat berdosa. Kelahiran Yesus dari seorang perawan adalah contoh karya kasih karunia Allah bagi kita. Tuhan mengambil inisiatif. Maria tidak ingin hamil, itu semua adalah gagasan Tuhan. Yusuf tidak mempunyai peran dalam pembuahan tubuhnya, tidak terlibat, jadi kuasa harus datang dari Tuhan. Demikian pula, keselamatan kita semata-mata didasarkan pada inisiatif dan kuasa Tuhan. Kita tidak mencari Tuhan, namun Dia mencari kita, dan kami tidak melakukan apapun untuk mendapatkan keselamatan, tetapi kami mengandalkan kuasa Tuhan. Tidak mengherankan jika musuh-musuh Yesus di antara orang-orang sesamanya menyangkal kelahirannya dari perawan. Mereka bahkan secara terbuka menuduh Yesus sebagai orang Samaria, yaitu orang yang berasal dari ras campuran. Mereka yang saat ini menolak kelahiran dari perawan bertentangan dengan ajaran Alkitab yang jelas, mempertanyakan mukjizat-mukjizat lain yang dicatat dalam Alkitab,
dan membuka pintu bagi penyangkalan terhadap keilahian Kristus yang utuh atau kemanusiaannya yang utuh. Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda, dalam nama Yesus Kristus. Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.